Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Sebaran Prabadu. Dengan 3 digit NIM terakhir saya 033. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Saya dari kelas praktikum B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum dasar sistem kontrol yang tugas yang ketujuh, yaitu mengenai kontrol PWM dan baca encoder motor TC dengan Simulink. Oke, kita langsung masuk ke penjelasannya. Yang pertama ada penjelasan mengenai PWM. Di sini PWM itu adalah teknik untuk mengatur rata-rata daya yang diberikan ke beban listrik, terutama motor DC. Nah, sinyal PWM berupa gelombang persegi dengan frekuensi tetapi duty cycle bervariasi. Duty cycle adalah persentase waktu on dalam satu periode. Duty cycle besar itu akan mempengaruhi motor berputar lebih cepat, dan hal tersebut akan membuat lebih banyak daya. Nah, apabila duty cycle-nya kecil, itu motor akan berjalan lebih lambat. Nah, ini di sini ada gambar contoh gelombang PWM. Nah, ini itu PWM-nya 90%. Nah, itu dalam satu periode ini. Jadi waktu on-nya. Nah, ini jadi waktu ke atas. Dan ini yang 50%. Nah, lalu cara kerja PWM. PWM mengatur kecepatan motor tanpa mengubah tegangan sumber. Motor bereaksi terhadap nilai rata-rata dari sinyal PWM. Dan rumus V average sama dengan duty cycle kali tegangan supply. Dengan PWM, kontrol kecepatan menjadi efisien, tidak menghasilkan panas berlebih seperti kontrol resistif. Banyak digunakan di Arduino, ESC motor, robotika, dan sistem kontrol otomatis. Ini tadi mulai penjelasan mengenai contoh duty cycle-nya. Nah, ini jadi apabila duty cycle 0% itu motor off. Ini yang ini ya, motor duty cycle 0% itu yang di bawah. Lalu 25% motor bergerak pelan. Jadi ini 25%. Maksudnya kalau 0% itu tidak ada gelombangnya, jadi lurus seperti ini. Nah, 25% itu setengahnya dari ini 50%, jadi hanya sekitar segini. Nah, 50% kecepatannya sedang, 75% kecepatan tinggi, dan 100% motor full speed. Perubahan duty cycle dilakukan secara real time melalui microcontroller atau Simulink. Oke, kita lanjut. Encoder 2 pin. Nah, sini encoder 2 pin itu adalah kuadratur encoder yang memiliki dua output, yaitu channel A dan channel B. Encoder dipasang pada poros motor untuk mendeteksi pergerakan putaran. Tugas utama encoder yaitu yang pertama mengukur posisi, menentukan arah putaran, dan menghitung kecepatan motor. Nah, encoder 2 pin ini biasanya digunakan pada robot, konveyor, aktuator, dan sistem kontrol presisi. Nah, ini ada gambar contoh encodernya. Ini komponen menyusunnya. Lalu cara kerja encoder 2 pin. Pertama, channel A dan B menghasilkan sinyal pulsa yang tidak sefase. Nah, perbedaan fase ini, leading atau lagging, menunjukkan bahwa jika A mendahului B, maka motor berputar searah jarum jam atau clockwise, searah jarum jam. Jika B mendahului A, maka motor berputar berlawanan jarum jam atau counterclockwise. Nah, setiap pulsa menambah atau mengurangi hitungan posisi. Oke, lanjut. Nah, ini di sini ada menghitung posisi dan kecepatan encoder. Nah, posisi itu sama dengan jumlah pulsa yang diterima. Kecepatan dihitung dari perubahan pulsa per satuan waktu. Nah, rumus RPM sama dengan delta P per delta T dikali 60 per CPR. Nah, CPR itu adalah counts per revolution, adalah jumlah pulsa per satu putaran motor. Dengan encoder, sistem mendapatkan umpan balik atau feedback untuk kontrol motor presisi. Nah, fungsi PWM dan encoder dalam sistem kontrol. PWM itu untuk mengatur kecepatan motor. Encoder memberikan feedback posisi dan kecepatan. Kombinasi keduanya digunakan untuk
kontrol kecepatan tertutup atau closed loop, lalu ada PID controller, sistem tracking posisi, kendali robot mobile. Nah, Simulink memungkinkan visualisasi real-time PWM dan kode encoder. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah instalasi add-on Simulink Arduino. Langkah awalnya itu kita buka MATLAB, lalu ke add-on get hardware support package, lalu pilih MATLAB support package for Arduino hardware, dan install dan tunggu hingga selesai. Lalu buka Simulink support package for Arduino hardware aktif. Nah, kemudian sambungkan Arduino, cek melalui Arduino di command window. Nah, kemudian setting hardware di Simulink. Pertama, buat model baru, masuk ke Simulink, hardware setting, lalu pilih hardware board, Arduino Uno, Mega atau Nano. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan Arduino Mega. Nah, ini di akhir saya akan uji cobakan atau simulasikan langkah-langkah semua ini sama langkah simulasi membuat rangkaiannya di Simulink. Lalu ini kita atur power com sample time PWM frekuensi. Ini opsional PWM frekuensinya. Kemudian kita tambahkan blok PWM output, digital input, quadrature encoder, scope, dan display. Oke, selanjutnya. Nah, ini simulasinya ya. Nanti kita akan tampilkan di akhir setelah langkah-langkah instalasi add-on Arduino-nya. Sini PWM dengan konstan. Langkahnya yang pertama gunakan blok konstan, nilainya antara 0 sampai 255. Kemudian hubungkan ke blok PWM output. Nah, nilai 0 sama dengan motor berhenti, 25, nilai 255 sama dengan motor kecepatan maksimum. Nah, ini cocok untuk demo awal sebelum menambah kontrol dinamis. Nah, kemudian ada PWM dengan slider antara nilai min 255 sampai 255 positif. Yang pertama, tambahkan block slider gain atau user interface, lalu ke slider. Lalu range-nya min 255 sampai positif 255. Nah, saat positif itu putaran motornya akan bergerak maju searah jarum jam atau JW. Sedangkan apabila negatif, putaran motornya mundur berlawanan arah jarum jam. Nanti kita akan gunakan rangkaian bridge seperti L298N. Oke. Lalu rangkaian ini memungkinkan kontrol kecepatan secara real time. Oke. Nah, kemudian ada pemasangan encodernya. Pertama, gunakan blok quadrature encoder atau 2 digital input. Lalu output encodernya berupa posisi atau pulse. Lalu ada kecepatan atau RPM. Dihitung dari perubahan pulsa per detik. Kemudian kita akan tampilkan outputnya menggunakan display, scope, dan dashboard gauge. Ini opsional ya, nanti ke market juga apa. Kemudian ini menampilkan posisi dan kecepatan. Posisi encoder ditunjukkan sebagai akumulasi pulsa. Kecepatan dihitung dengan RPM sama dengan delta pulsa per delta T dikali 60 per CBR. CBR itu tadi counts per revolution. Nah, ini ditampilkan pada gauge untuk kecepatan, display untuk posisi, scope untuk grafik respon. Oke. Nah, kemudian kita langsung uji coba ini instalasi namanya add-on Arduino-nya. Oh iya, di ini sepertinya ada. Kita buka datanya dulu. Nah, ini download add-on. Ini kita copy password. Langsung cari. Nah, ini di sini kita buat mendownload add-on Arduino-nya di MATLAB dan Simulink. Ini kita gunakan yang dua ini. Kita download. Oke, ini satu-satu. Terus
Nah, setelah terdownload ini, kita login dulu ke akun ini. Nah, kalau belum punya akun, silakan bisa membuat akun dulu. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke ini GitLab. Coba kita ulangi aja dari awal. Oke, kita buka. Sebentar, ini lagi loading. Oke. Nah, di sini kita bisa masuk ke ini dulu, request support, atau bisa dari sini nanti apa namanya, di sini tuh kalau belum login tulisannya sign in. Nah, ini bisa dua-duanya, bisa request support kita. Tunggu dulu. Oh, nah pokoknya nanti itu kalau mau login itu bisa masukkan saja akun dan passwordnya, kemudian ikuti saja langkah-langkahnya. Di situ sangat mudah dan terarah, tinggal next hingga login. Nah, apabila sudah login, kita langsung aja masuk ke simulnya. Nah, lalu kita buat rank model baru. Oke, tunggu agak lama. Nah, sebelumnya ini kemarin saya sudah merekam merekam ininya saat praktikum, saat percobaan saya sendiri. Jadi saya akan tampilkan dalam video saja, dan saya akan menjelaskan langkah-langkahnya dari video. Nah, ini yang pertama, saat kontrol PWM. Nah, jadi setelah kita masuk ke Simulink tadi, kita masuk ke apps ini. Nah, lalu kita gunakan yang pilih aplikasi, kita cari yang run on hardware board. Oke, kita pilih board yang kita gunakan yaitu Arduino Mega 2560, dan finish. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah, kita masuk ke hardware settingnya. Kemudian kita ke solver, itu kita atur stop time-nya menjadi INF. INF itu adalah infinity ya. Jadi motor itu akan berhenti, motor tidak akan berhenti kecuali dihentikan secara manual oleh kita sendiri. Nah, solvernya kita menjadi discrete. Kemudian untuk solver details kita ubah sample time-nya menjadi 0,1 atau 100 mili-detik. 0,1. Kemudian apply dulu. Kemudian kita masuk ke hardware implementation. Nah, di hardware implementation ini kita langsung ubah saja di target hardware resource, masuk ke host port connection. Nah, ini di set host COM portnya kita pilih yang manually select atau nah, ini karena COM di laptop saya tidak terbaca, jadi kita gunakan yang ini, manually specify. Nah, jadi kita lihat dulu di device manager.
Kemudian terlebih dulu nanti kita sambungkan dulu di ininya, board Arduino Mega-nya. Nah, di sini saya karena saat ini sudah tidak menggunakan Arduino-nya karena sudah dikembalikan. Maka dari itu saya merekam video ini saja pada saat saya masih menggunakannya saat belum dikembalikan. Nah, kom di laptop saya itu, nah ini kita masuk ke device manager, bagian ports, ini COM 9. Nah, udah, nah kita ini saja langsung masukkan, kita ubah ke manual specify, kita ubah COM portnya menjadi 9. Nah, kemudian kita ubah baud rate-nya menjadi 115.200 semua. Dan yang bawah juga connected IO-nya 115.200. Oke. Nah, apply, dan masuk ke code generation. Kita lihat dulu, cek. Sudah, tidak ada yang perlu di setting lagi. Kemudian kita langsung masuk aja mouse-nya, langsung masuk aja ke code generation. Di sini kita ubah menjadi konfigurasinya menjadi fast track. Oke, langsung apply dan oke. Oke, dan kita langsung saja simulasi. Sini bisa masuk library browser untuk mencari blok-bloknya, atau kita bisa klik dua seperti ini, kemudian kita ketik yang kita cari yang akan digunakan, misal PWM. Di sini kita kemudian ini kita butuh juga konstan, lalu hubungkan dulu. Ini kita duplikat. Nah, lalu yang bawah ini kita ubah pinnya menjadi 6. Nah, setelah itu konstannya salah satu yang atas itu untuk yang positif, untuk jadi misal yang atas itu A, yang bawah B. Jadi jika nilai A itu tadi maksimumnya 255 menyala, dan nanti kita yang bawah itu akan diberi nilai 0, tidak aktif. Nah, apabila seperti itu, yang aktif yang konstan A itu dia motornya itu akan berputar secara jam-jam. Lalu sebaliknya, apabila yang bawah yang bernilai 255 dan yang atas itu 0, maka motor DC-nya itu akan berputar berlawanan jam-jam. Ini kita ubah menjadi 255. Oke. Nah, di sini ini menjadi 0. Nah, kita langsung saja ke hardware, lalu run hardware. Nah, nanti itu akan saya tampilkan dokumentasi pergerakan motornya. Nanti di samping bawah ini akan saya tampilkan video motornya, pergerakan motor saja. Nah, ini untuk landingnya emang cukup lama. Nah, ini sudah berjalan. Jadi ini motornya sudah berjalan. Saat seperti ini itu motornya berjalan, bergerak, berputar searah jam-jam, itu berputar ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita ubah nilai konstannya.
Nah, ini nggak perlu di stop juga bisa, langsung kita ubah aja konstannya. Nah, kita apa yang bawah pin 6 nya, kita percepat aja videonya. Nah, oke, ini motornya sudah berjalan. Nah, saat seperti ini itu motornya berputar berlawanan arah jarum jam, itu berputar ke kiri. Ya, percobaan ini cukup simpel seperti itu. Ini yaitu kontrol PWM. Kontrol, oh bukan, ini belum kontrol PWM-nya. Nah, ini saat seperti ini, saat nilainya sama atas dan bawahnya, itu motor akan berhenti bergerak. Jadi karena tidak ada beda potensialnya, maka dari itu dia diam, tidak bergerak. Nah, jika seperti ini, dia akan berputar lagi saat jam besar. Oke, langsung stop aja. Kemudian di sini kita akan membuat rangkaian kontrol PWM-nya. Coba. Di sini kita menggunakan slider. Kemudian kita butuh konstan lagi, dan kita butuh kotor. Oke, kita hubungkan kotornya dengan konstan, kemudian konekkan konstan dengan slider. Lalu nilai minimumnya kita atur jadi 255 dan positif 255 pada slidernya. Oke, ini kita rapkan dulu. Kemudian kita butuh switch untuk dihubungkan dengan Arduino-nya. Ini konstannya kita ubah ke 0. Nah, switch-nya kita jadikan 2. Oke, sudah dihubungkan. Konstan ini hapus saja, kita ganti gain. Kita menjadi gain posisi di paling bawah, dan konstannya juga. Lalu di sini kita menggunakan data type conversion untuk mengatur input datanya, nilai datanya. Di data conversion ini kita gunakan integer 16 supaya nilainya itu bilangan bulat, jadi tidak ada koma-koma. Nah, ini Gototek-nya kita ubah menjadi PWM seperti ini. Kita gunakan terlebih dahulu. Kemudian gain-nya bukan, kemudian konstan juga. Gain-nya kita ubah menjadi -1 nanti. Nah, ini dihubungkan dulu ke integer data conversion-nya. Ini ke konstan. Nah, ini kita ubah menjadi U2 lebih dari sama dengan threshold. Jadi apabila nilainya lebih dari 0, maka dia akan berputar salah satu jam. Kemudian apabila nilainya kurang dari 0, maka dia akan menyalakan pin 6. Jadi saat pin 6 nyala, itu motor berputar berlawanan jarum jam, dan itu artinya nilai inputnya yaitu negatif, seperti itu. Ini kayaknya udah diubah menjadi -1. Kita running saja.
Di sini kita ubah jadi 0 dulu. Nah, seperti ini kita coba ke nilai maksimumnya 245. Nanti bisa dilihat motornya itu bergerak searah saja. Nah, apabila di angka negatif min 255, dia akan berputar berlawanan jarak. Nah, ini kita dapat atur kecepatannya secara perlahan. Nah, ini sudah berhenti. Ini kita tunjukkan di angka 0. Kita coba lagi. Ini di nilai maksimumnya 255. Ini di nilai minimum min 255. Ini akan berputar berlawanan jam. Oke. Ya sudah. Nah, ini untuk simulasi rangkaian kontrol PWM-nya. Dan kita akan ke simulasi reading encodernya, membaca encoder assembly. Nah, langsung saja kita untuk block encoder, pinnya kita atur saja seperti ini, pin A2, pin B3. Kemudian kita butuh display. Setelah itu kita tambahkan scope. Setelah ini kita buat tambahkan delay. Dan kita gunakan kontrol lagi, kita sambungkan ke delaynya, kita ubah ke detect-nya jadi encoder previews, itu untuk membaca nilai encoder yang sebelumnya. Jadi nilai encoder yang saat ini itu mengambil dari nilai encoder yang sebelumnya. Kita duplikat display scope-nya, kita ubah menjadi encoder. Nah, kita ambil foto encodernya sama encoder previous, kita hubungkan untuk melihat grafiknya. Ini kita butuh scope lagi sama display. Kita masukkan sum dulu. Nah, lalu sumnya ini kita ubah bentuknya dulu menjadi rectangular. Ya, ini jadi plus minus, bentuknya rectangular. Kita sesuaikan aja ukurannya. Sebenarnya tidak perlu terlalu rapi, setelah ini mungkin kita langsung masuk ke ininya. Oh ya, kita butuh foto lagi untuk output encoder, delta encoder. Delta encoder itu berupa kecepatan speed. Jadi nilai encoder dikurangi dengan nilai encoder yang sebelumnya.
dilakukan. Kemudian kita langsung juga ke display sama oscopnya. Jadi nanti kita melihat perbandingan grafik kecepatannya, output kecepatannya, lebih tepatnya kontrol kecepatan dan posisi. Ya, kita butuh slider lagi. Nah, coba kita percepat aja. Jadi runningnya sangat lama. Nah, ya di sini terdapat error. Harus saya percepat lagi. Konfigurasi delaynya sudah betul. Nah, ya sample time-nya kita ubah menjadi 0,1. Jadi 100 milidetik. Milisecond. Kita coba lagi running. Di sini masih ada error sepertinya. Yang kita ambil mungkin kita coba ambil ini slidernya dari yang atas. Nah, ini dan kita atur lagi, kita running. Kita percepat lagi aja. Di sini kita atur slidernya. Ini sudah menjadi 455. Nah, ini untuk nilai posisinya. Jadi display itu tadi untuk menampilkan, maaf, bukan, ini nilai kecepatannya dan ini nilai posisinya. Nah, display yang untuk menampilkan posisi. Nah, ini pada saat nilai inputnya konstannya 255 positif. Kita lihat grafiknya. Nah, ini belum muncul. Ini yang kuning itu adalah grafik untuk posisinya, jadi dia akan terus naik. Sedangkan ini yang biru itu seharusnya adalah grafik kecepatannya, dan di sini itu sepertinya tidak terbaca karena seharusnya ini ada kesalahan untuk go to back-nya. Yang ini speed itu seharusnya delta encoder. Jadi saya tidak bisa mengulangi lagi mengubah ini untuk mencoba lagi karena modulnya itu sudah saya kembalikan ke lab. Dan dikarenakan
mengirimkan menyelesaikannya dan bersiap untuk responsi. Jadi kita coba lagi. Nah, ini mulai dari awal ini seperti tadi, untuk posisinya itu dia akan terus naik, terus. Ini untuk kecepatannya itu dia lebih stabil, dengan sedikit fluktuasi, bukan kecil. Seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu saja untuk presentasi tugas 7 praktikum dasar sistem kontrol ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang dapat dipahami dan kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.